Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas bab 5 dengan materi yang berjudul meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Tetapi sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah kita mulai yang pertama, yaitu tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah, yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan wahyu pertama. Nah, pada saat usia 40 tahun, Muhammad ketika itu belum diangkat sebagai nabi, sering berkhalwat atau mengasingkan diri di Gua Hiro untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai cara memperbaiki keadaan bangsa Arab yang waktu itu sedang mengalami kehancuran. Nah, kegiatan berhawa tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro selama berhari-hari hingga berbulan-bulan, hingga pada suatu saat ketika beliau berhalwat lebih dari 1 bulan lamanya, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di dalam gua, yaitu untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah turun wahyu pertama, Rasulullah di sini masih merasa kebingungan tentang tugas-tugasnya sebagai Rasul Allah. Nah, kondisi tersebut ini berlangsung kurang lebih 2,5 tahun dari wahyu pertama, dan pada akhirnya wahyu yang kedua mulai diterimanya, yaitu ayat Al-Muddatsir, surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun yastastakthir walirabbika fasbir. Nah, lalu sejak turun ayat tersebut, Rasulullah SAW di sini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya agar manusia atau umat di sini tidak terkejut terhadap ajaran Islam yang belum pernah mereka ketahui dan dengar. Dan Rasulullah di sini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lebih. Dan berkat kegigihan Rasulullah SAW di sini, akhirnya banyak pula yang tertarik dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Mereka ini dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Lalu di sini ada ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Madinah. Yang pertama yaitu akidah. Rasulullah SAW di sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid masyarakat Arab yang saat beliau dilahirkan, bahkan jauh sebelum Rasulullah lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Maha Pencipta juga Maha Kuasa. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajaran keimanan ini yang merupakan ajaran utama yang diembankan kepada nabi yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Lalu yang kedua ada akhlak mulia. Nah, akhlak mulia di sini berkaitan dengan akhlak mulia Rasulullah SAW.
dengan sebagai teladan yang baik. Nah, beliau di sini mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya sekaligus membuktikan dengan perilaku yang sangat luhur. Beliau tidak hanya mengajarkan tetapi juga mencontohkan dengan akhlak terpuji. Jadi dengan cara itu yang akan membuat para kaum Quraisy untuk tertarik masuk Islam. Lalu selanjutnya ada profil dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah di sini. Yang pertama, Nabi di sini berdakwah dengan sikap lemah lembut. Lalu jadi di sini Rasulullah menyadari bahwa bangsa Quraisy di sini merupakan suku bangsa yang berwatak keras dan pemberani. Oleh karena itu, jika dakwah tersebut disampaikan dengan cara yang arogan, agama Islam tidak akan diterima oleh mereka sekalipun oleh kaum budak belian atau hamba saya. Jadi Rasulullah melakukan dakwah dengan bersikap lemah lembut. Lalu yang kedua, berdakwah kepada keluarga dan karib kerabat terdekat. Jadi di sini Rasulullah di sini mendahulukan di kalangan keluarganya. Yang pertama yaitu istrinya, paman-pamannya, sepupunya, dan juga sahabat terdekatnya. Dan kemudian keluarga jauh. Dengan demikian banyak sanak keluarga yang siap menjadi pengikut dan sekaligus pelindungnya dari ancaman musuh. Lalu yang ketiga, berdakwah dengan sikap perilaku jujur dan amanah. Ya, jadi di sini Rasulullah di sini dikenal sebagai orang yang paling jujur dan juga amanah. Ucapannya senantiasa menunjukkan sikap kejujurannya dan dapat dipercaya. Dengan sikap perilaku jujur tersebut membuat orang simpati dan percaya terhadap pembicaraannya, sehingga banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Lalu yang terakhir ada berdakwah dengan sikap tasamuh atau toleran. Ya. Di sini Rasulullah senantiasa menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Agama Islam di sini disebarkan tidak ada paksaan, tetapi dengan jalan sukarela, sikap saling menghormati dan menghargai. Lalu di sini ada pengaruh dakwah Rasulullah SAW. Dengan adanya profil yang dakwah yang dimiliki Rasulullah, jelas di sini sangat berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islam. Selanjutnya, banyak orang yang menyatakan isi hatinya untuk masuk Islam. Hanya saja pada waktu itu banyak tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy yang masih kuat, sehingga banyak orang yang menunggu situasi yang memungkinkan untuk menyatakan diri untuk masuk Islam. Lalu selanjutnya ada yang B, ada strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi dakwah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu al-dakwah bil al-sir. Rasulullah di sini menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu anggota keluarganya, sahabat karibnya, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang muslim yang saling menguatkan persaudaraan dan saling membantu. Penyampaian dakwah tersebut dilakukan hingga turun wahyu yang memerintah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Ya, lalu selanjutnya Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan cara yang pertama mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Lalu di sini ada reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Jadi dalam upaya Rasulullah untuk membuat orang untuk masuk Islam, justru terdapat banyak sekali rintangan.
dan juga reaksi-reaksi dari kaum Quraisy. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan kaum Quraisy, dan yang kedua, fanatisme buta terhadap luhur dan eksistensi dan persaingan kekuasaan. Nah, cara dan upaya yang dilakukan kaum Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi di sini, kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mengancam agar memilih salah satu dari dua hal, yaitu menyerahkan Nabi Muhammad atau menghentikan dakwah. Lalu yang kedua, kaum Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan mengajak Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk ditukarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Thalib menolaknya. Lalu yang kedua, kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, agar memujuk Nabi dengan tawaran tahta, wanita, dan harta, asalkan Nabi menghentikan dakwah Islam. Dan semua tawaran tersebut ditolak oleh Nabi. Lalu di sini ada bentuk penolakan kaum kafir Quraisy terhadap ajaran Rasulullah dan para pengikutnya. Yang pertama, diceritakan kala itu Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah bertawaf, ia berusaha menghalang-halangi Rasulullah. Dan yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Lahab dan istrinya Ummul Jamil yang tiada tara kejinya. Lalu yang ketiga, kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot kaum muslimin dalam segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Nah, dan persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Lalu di sini ada perjanjian Aqobah. Nah, isi perjanjian Aqobah yang pertama di sini, orang-orang Yathrib berjanji kepada Nabi Muhammad untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah baik di depan maupun di belakang, dan jangan menolak berbuat kebaikan. Lalu isi perjanjian Aqobah kedua yaitu, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Lalu di sini ada peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia, yaitu Habsyi. Nah, untuk menghindari bahaya penyiksaan kaum Quraisy, Nabi menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Para sahabat pergi ke Abyssinia di sini dengan dua kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang dan 11 orang yaitu 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, dan ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun mereka kembali mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Oleh karena itu mereka kembali lagi untuk yang kedua kalinya ke Abnesia, dan kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya yaitu hijrah ke Madinah. Nah, setelah peristiwa ikrar Aqobah yang kedua diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka saat itulah tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum Quraisy semakin meningkat. Kondisi inilah yang mendorong Rasulullah segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Dan dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang, telah berangkat ke Yathrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Rasulullah di Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin mencelakai Nabi, dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Lalu di sini terdapat menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Lalu yang kedua, mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Lalu yang ketiga, melaksanakan segala peraturan di sekolah. Lalu selanjutnya, menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya.
tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Lalu yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Yang pertama, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Lalu yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Oke, mungkin itu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas atau pertanyaan, bisa menghubungi saya melewati via WA atau Classroom. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita membaca alhamdulillah dan juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.